Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'at, serta kita selaku umatnya nantiasa diberikan selalu syafaatnya. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Sari Sobandi SPD MPD, yang terhormat Ibu Riri Aisyah SPD MPD, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-temanku sekalian kelas C Pendidikan Kimia. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sebuah presentasi tentang laporan hasil observasi laboratorium di SMAN 1 Batu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Untuk latar belakang, alasan melakukan observasi. Alasan saya melakukan observasi yaitu yang pertama untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah observasi, yaitu pengelolaan laboratorium. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana fasilitas laboratorium di SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Dan adapun alasan mengapa saya mengambil SMAN 1 Pelabuhan Ratu sebagai tempat untuk observasi laboratorium, dikarenakan yang pertama yaitu jarak ke sekolah itu dekat, yang kedua, saya sebagai alumni SMAN 1 Pelabuhan Ratu, dan yang ketiga, SMAN 1 Pelabuhan Ratu merupakan salah satu sekolah favorit 1 Pelabuhan Ratu. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang kedua, apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang ketiga, apa saja fasilitas laboratorium yang ada di SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang keempat, bagaimana penyimpanan alat dan bahan laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang kelima, bagaimana kelengkapan administrasi laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Dan yang terakhir, bagaimana keselamatan kerja laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Untuk tujuan observasi, yang pertama untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya sekolah SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang kedua untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang ketiga untuk mengetahui fasilitas laboratorium yang ada di SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang keempat untuk mengetahui bagaimana penyimpanan alat dan bahan laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang kelima untuk mengetahui kelengkapan administrasi laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Dan yang terakhir untuk mengetahui keselamatan laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Untuk manfaat observasi, yang pertama, menambah wawasan mahasiswa dalam melakukan sebuah pengamatan dan wawancara. Yang kedua, mengetahui sejarah berdirinya SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang ketiga, mengetahui sarana dan prasarana yang ada di SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang keempat, mengetahui fasilitas laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Yang kelima, mengetahui kelengkapan administrasi laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keselamatan kerja laboratorium SMAN 1 Pelabuhan Ratu. Untuk pelaksanaan observasi, untuk metodologi, ini metodologi yang saya gunakan yaitu observasi. Observasi ini yaitu melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ataupun objek yang diamati. Kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Metode observasi seringkali menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survei. Observasi biasanya dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara natural. Kemudian untuk lokasi observasi, saya melakukannya di Laboratorium Biologi dan Kimia SMAN 1 Pelabuhan Ratu, tepatnya di Jalan Bayangkara, kilometer 1 Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Untuk instrumen yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Observasi itu dengan melihat secara langsung objek, kemudian didokumentasikan dan dicatat. Yang kedua,
itu dengan wawancara, dengan menanyakan atau mewawancarai bagian administrasi laboratorium dan guru kimia. Kemudian, kondisi laboratorium sebelum observasi. Untuk kondisi yang pertama yaitu kondisi ruangan laboratorium, yang mana kondisi ruangan sangat kotor dan berdebu, begitupun dengan wastafelnya, banyak sekali berdebu namun air masih berjalan dengan lancar. Jika saya sampai di laboratorium kimia, itu sangat kotor dan banyak sekali jaring-jaring laba-laba dan memang sudah setahun mungkin tidak digunakan untuk praktikum di laboratorium. Kemudian yang kedua itu rakyat padat dan rakyat cair. Untuk kondisinya rakyat padat masih layak dipakai, namun untuk zat-zatnya ada sebagian yang sudah tidak layak. Kemudian untuk rakyat cair ada yang masih bisa digunakan dan ada yang tidak. Nah, untuk rakyat cair ini ada dua. Yang pertama ada di bagian gudang laboratorium kimia yang memang keadaannya itu bisa kita lihat sudah tidak layak digunakan. Dan yang kedua ada di samping perpustakaan yang sekarang sudah dijadikan sebagai tempat buku-buku. Namun jikalau memang masih bisa, memang dibutuhkan, rakyat cair ini masih bisa dipergunakan. Kemudian yang keempat, penyimpanan alat laboratorium. Untuk kondisi penyimpanan alat pada saat pertama kali saya lihat itu sedikit berantakan dan penuh dengan debu. Kemudian untuk alat kimia dan biologi, kondisinya itu sangat kotor dan penuh debu. Nah, adapun alat-alat yang rusak seperti tabung reaksi, gelas kimia, corong, dan pipet tetes. Nah, untuk kondisi laboratorium sesudah observasi, nah bisa kita lihat gambar yang ada di ruangan laboratorium sangat rapi, bersih, dan terbebas dari debu-debu. Nah, yang kedua yaitu alat kimia dan biologi. Alat-alat yang kotor dan penuh debu kami cuci dan dikeringkan sehingga alat menjadi bersih. Nah, yang ketiga yaitu penyimpanan alat laboratorium. Untuk penyimpanan alat, saya tata dengan sebaik mungkin dan serapi mungkin. Dan untuk alat-alat yang rusak, saya tidak masukkan kembali, tetapi saya pisahkan ke tempat yang memang tempatnya untuk alat-alat yang rusak. Kemudian yang keempat, bahan atau zat kimia. Nah, kebetulan sekali untuk bahan zat kimia yang ada di SMAN 1 Purbalingga ini baru datang sekitar 6 kit, yang mana satu kitnya itu terdiri dari 6 bungkus. Nah, bahan zat ini dalam keadaan baru dan masih disegel, sehingga layak sekali untuk dipakai. Kemudian yang terakhir itu tata tertib dan simbol, yang mana kemarin itu saya tidak melihat tidak ada tata tertib dan simbol-simbol, sehingga kami menginisiatif untuk membuatkan tata tertib dan simbol-simbol. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, di masa pandemi ini, pihak sekolah memanfaatkan waktu belajar daring untuk proses pembangunan sekolah. Dari hasil observasi ini, penulis mendapatkan informasi bahwa guru kimia, biologi maupun fisika lebih menyukai melakukan praktikum di kelas. Hal ini dikarenakan fasilitas ruangan laboratorium yang tidak terawat dan belum memiliki laboran, sehingga laboratorium tidak terawat. Tidak hanya itu, hal ini pun mengakibatkan sebagian siswa kaku dalam mengenal alat, bahan, serta fungsi alat laboratorium. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.